Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nada Febiola dari BP 1801003 jurusan D3 Akuntansi. Kali ini saya akan membahas mata perkuliahan pengantar akuntansi 2 terkait materi tentang liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi. Dari ketiga judul tersebut, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban perusahaan saat ini yang muncul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar sumber daya perusahaan, mewujudkan manfaat ekonomis. Oleh karena itu, liabilitas mempunyai 3 ciri penting. Yang pertama, kewajiban saat ini. Yang kedua, muncul dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga, menghasilkan arus keluar sumber daya, seperti kas, barang, dan jasa. Selanjutnya, liabilitas lancar. Liabilitas lancar dilaporkan jika ada 2 kondisi. Yang pertama, liabilitas diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal. Yang kedua, liabilitas diharapkan akan diselesaikan dalam 12 bulan setelah pelaporan. Selanjutnya, ada beberapa macam liabilitas lancar. Yang pertama, utang usaha. Yang kedua, wesel dibayar, wesel bayar. Yang ketiga, utang jangka panjang jatuh tempo. Yang keempat, obligasi jangka pendek. Yang kelima, utang dividen. Yang keenam, uang muka. Yang ketujuh, pendapatan diterima di muka. Yang kedelapan, utang pajak penjualan. Yang kesembilan, utang pajak pendapatan. Yang ke-10, liabilitas terkait karyawan. Utang usaha. Utang usaha merupakan saldo yang terhutang pada pihak lain atas barang perlengkapan atau jasa yang diberi dengan akun terbuka atau secara kredit. Utang usaha muncul karena adanya kesenjangan waktu antara penerima jasa atau akuisisi hak aktiva dalam pembayaran. Periode pelunasan kredit biasanya ditemukan dalam persyaratan penjualan seperti 2/11 N/30 atau 1/10 IOM dan biasanya 30 hingga 60 hari. Selanjutnya, not payables. Not payables adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel dapat diklasifikasikan sebagai jangka panjang dan juga jangka pendek, tergantung pada tanggal jatuh tempo pembayarannya. Selain itu, wesel juga dapat diklasifikasikan sebagai wesel bunga dan wesel tanpa bunga. Kita akan membahas tentang penerbitan wesel dengan bunga. Contohnya seperti yang di depan. Contohnya, Afrikur Rizki menandatangani sebuah wesel 4 bulan senilai 100 juta. Ini merupakan nilai weselnya dengan bunga 6%. Ayat jurnal untuk transaksi tersebut adalah pada tanggal 1 Maret. Yang pertama, jurnal yang harus dibuat adalah tanggal 1 Maret, yaitu kas. Kasnya terdapat di sini 100 juta. Maka di sini kita debitkan kasnya 100 juta dan wesel bayarnya dikredit 100 juta. Ayat jurnal pada tanggal 30 Juni yaitu debit beban bunga 2 juta dan kredit hutang bunga 2 juta. Didapat dari hasil 100 juta dikali 6% dikali 4/12 karena 1 tahun itu terbagi 12 bulan. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran wesel dan bunga aktual tanggal 1 Juli yaitu di debit terdapat wesel bayar sebesar 100 juta,
hutang bunga di debit sebesar 2 juta dan di kas di kredit terdapat 102 juta. Selanjutnya, penerbitan wesel tanpa bunga. Yang tadi kita telah membahas penerbitan wesel dengan bunga. Sekarang kita akan membahas penerbitan wesel tanpa bunga. Contohnya, Afrahur Rizki menerbitkan wesel tanpa bunga berjangka waktu 4 bulan senilai harga 102 juta kepada Bank Cinta Bersama. Present value wesel itu adalah sebesar 100 juta. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah ayat jurnal yang harus dibuat pada tanggal 1 Maret yaitu kas di debit sebesar 100 juta. Karena present value wesel tersebut di sini tertulis 100 juta. Maka di kreditnya wesel bayar sebesar 100 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya 30 Juni, beban bunga 2 juta, utang usaha 2 juta. Ayat untuk mencatat transaksi pembayaran wesel dan bunga aktualnya tanggal 1 Juli yaitu hutang bunga terdapat di debit 102 juta dan kas terdapat di kredit 102 juta. Selanjutnya, provision. Provision merupakan liabilitas yang jumlah dan waktunya belum diketahui dengan pasti. Perusahaan dapat mengakui adanya provisi jika ada beberapa kondisi. Yang pertama, perusahaan mempunyai kewajiban saat ini sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, memungkinkan arus keluar sumber daya yang mempunyai manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Yang ketiga, estimasi dari jumlah kewajiban dapat diukur secara andal. Selanjutnya, faktor-faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama, periode waktu di mana penyebab tindakan yang mendasari terjadinya. Yang kedua, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat estimasi yang layak mengenai jumlah kerugian. Selanjutnya, kontingensi. Kontingensi merupakan suatu kondisi, situasi, dan serangkaian situasi yang dapat melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian untuk perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui ketika satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Selanjutnya, penyajian kontingensi. Ada beberapa kewajiban kontingensi lain yang harus diungkapkan perusahaan meskipun mengalami kerugian kecil. Yang pertama, jaminan atas hutang pihak lain. Yang kedua, kewajiban bank komersial menurut standby letters of credit. Yang ketiga, jaminan untuk membeli kembali piutang yang telah dijual. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah atau pembahasan yang kurang memadai, saya ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.